Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu oleh karena pimpinan dan berkat Tuhan yang selalu kami rasakan. Kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan pelajaran dari firman Tuhan yang kami akan pelajari pada saat ini. Kiranya dapat bermanfaat untuk menguatkan iman dan kerohanian kami. Kami pinta ini semua di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku, judul pelajaran kita ialah jalan yang sukar atau the hard way. Inilah pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat yang keempat. Ayat hafalan terdapat di dalam Yesaya pasal 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Saudara, pelajaran ini fokus pada perilaku yang sangat menyedihkan dan akibat pemberontakan dari seorang Raja Yehuda, yakni Raja Ahaz, yang melawan atau menolak bekerja sama dengan Nabi Yesaya. Bagaimanakah Allah menangani orang yang menolak mendengar nasihatnya? Haruskah Allah membakar mereka selama-lamanya? Di dalam pelajaran kita di hari Minggu, membahas tentang nubuatan digenapi. Diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Apakah yang diajarkan oleh pelajaran ini tentang perlunya mengikuti nasihat Tuhan? Bila mana kita baca Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 16, intisarinya disebutkan di sini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam ayat 15 dikatakan ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Di dalam ayat 16, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Saudara, ayat-ayat ini adalah merupakan jawaban atau respons Allah atas penolakan Raja Ahaz untuk menerima bimbingan Tuhan melalui pekabaran yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kepada dia telah diberitahukan dengan jelas bahwa kedua raja, Rezin dan Pekah, masing-masing dari Suriah dan Israel Utara, tidak akan dapat mengalahkan kerajaannya atau menyerang Yerusalem. Tapi, seperti yang kita pelajari minggu lalu, alih-alih menerima firman Tuhan, Ahaz ternyata punya rencananya sendiri, di mana kita ketahui ia meminta bantuan dari kerajaan Asyur, bukan dari Tuhan Allah. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini menerangkan tentang ancaman Rezin, Raja Aram dan Pekah
Raja Israel berperang melawan Ahaz. Pekabaran Yesaya disampaikan kepada Ahaz, Raja Yehuda, supaya jangan takut. Tetapi Ahaz justru mencoba bersahabat dengan Tiglat-Pileser III dari Assyria, yakni musuh dari musuhnya itu. Dengan membaca 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 29 sampai dengan ayat 30 dan 2 Raja-Raja 16 ayat 7 sampai dengan 9 dan 1 Tawarikh pasal 5 ayat 6 dan 26 adalah mungkin untuk menentukan dengan tepat latar belakang sejarah di mana peristiwa-peristiwa ini terjadi. Saudara-saudara, nubuatan Yesaya ini diberikan sekitar tahun 734 sebelum Masehi. Sebagai respons terhadap sogokan Ahaz, Tiglat-Pileser III melakukan apa yang memang dia ingin lakukan sebelumnya. Dia menghancurkan koalisi di utara, menaklukkan Galilea dan wilayah Transjordan di utara Israel, mengungsikan penduduknya, dan mengembalikan wilayah itu menjadi provinsi-provinsi Asyur. Peristiwa ini terjadi tahun 734 sampai dengan 733 sebelum Masehi. Sisa Israel diselamatkan ketika Hosea setelah membunuh Raja Pekah menyerahkan diri dan membayar upeti. Pada tahun 733 dan 732 sebelum Masehi, Tiglat-Pileser menaklukkan Damaskus, ibu kota Aram. Lalu dia menjadikan Aram menjadi provinsi Asyur. Jadi pada tahun 732 sebelum Masehi, dalam waktu 2 tahun setelah Yesaya bernubuat, Aram dan Israel telah ditaklukkan dan tamatlah riwayat kedua raja yang mengancam Ahaz tersebut. Segera setelah Salmaneser V menggantikan Tiglat-Pileser III pada tahun 727 sebelum Masehi, Raja Hosea di Israel membuat langkah politik bunuh diri dengan memberontak melawan Asyur. Kemudian pasukan Asyur menaklukkan ibu kota Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi dan mengangkut ribuan penduduk Israel Utara ke Mesopotamia dan Media, di mana mereka akhirnya menyatu dengan penduduk setempat dan kehilangan identitas mereka. Hal ini boleh kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 8. Dan dalam waktu 65 tahun, Efraim atau Israel Utara tidak lagi sebagai suatu bangsa. Saudaraku, Allah telah mengatakan apa yang akan terjadi kepada musuh Yehuda. Namun poin penting yang ingin disampaikan kepada Ahaz, bahwa hal itu pasti terjadi tanpa harus bersandar kepada Asyur. Judul dari pelajaran kita untuk hari Senin adalah konsekuensi yang telah dilihat. Hal ini dapat kita pelajari dalam Yesaya pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Saudaraku, sulit bagi kita yang hidup dalam keamanan yang relatif nyaman seperti di zaman kita ini untuk membayangkan bagaimana rasanya hidup di negara di mana ancaman perang dan kematian terus-menerus datang dari musuh yang dekat. Namun, ada banyak bukti dari Alkitab bahwa umat Allah yang setia, umat Allah yang beriman kepada Tuhan, juga akan menghadapi peristiwa mengerikan pada masa depan, termasuk kemungkinan dibunuh. Yesaya melanjutkan nubuatannya dengan memberitahu mereka apa yang akan terjadi. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 25, Tuhan akan mendatangkan atasmu, kata Tuhan di sini. Sejak Efraim atau Israel Utara menjauhkan diri
dari Yehuda, yaitu mendatangkan Raja Asyur. Tuhan akan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dalam bahasa Inggris disebutkan will whistle as a signal for the Egyptians to come like flies and for the Assyrians to come from their land like bees. Saudara, lalat dan lebah adalah simbol bangsa-bangsa asing. Dalam hal ini Mesir dan Assyria sebagai alat yang ditunjuk oleh Allah untuk kehancuran umat Allah pada masa yang akan datang. Jadi ini pada masa yang akan datang. Allah telah meramalkan kepada Yesaya bahwa kehancuran yang dialami adalah mengerikan karena digambarkan, saudara-saudara, hampir tidak ada barang yang berharga yang tersisa pada saat itu. Semua dicukur habis. Saudara-saudaraku, undangan demi undangan telah disampaikan supaya bertobat dan mengajak mereka agar mengadakan pembaruan atau reformasi, tapi mereka tidak mau. Jadi bagi Ahaz, kabar baik dari Allah ialah bahwa Aram dan Israel akan dilenyapkan. Kabar buruknya adalah Asyur, sekutu atau sahabat yang telah dia pilih untuk menolong dia, akan menjadi lawan yang lebih berbahaya dari Aram dan Israel. Kenapa? Karena keinginan mereka atau keinginan kerajaan Asyur untuk berkuasa tidak pernah terpuaskan. Dengan menolak tawaran pembebasan dari Allah, Ahaz dijamin mengalami kekalahan. Jadi saudara-saudaraku, dalam hal ini segalanya kelihatan menjadi jalan yang sukar baginya. Sebagaimana judul dari pelajaran kita ini. Sungguh tepat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 118 ayat 9. Kita boleh baca, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara-saudaraku, Raja Ahaz sebenarnya melakukan perjalanan ke Damsyik atau ke Damaskus, ibu kota Aram atau Suria, untuk bertemu Kaisar Tiglat-Pileser dari Asyur setelah Asyur merebut Damaskus, ibu kota Aram atau Suria. Mari kita lihat apa yang terjadi pada saat itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18. Dinyatakan di sana, setelah ia, dalam hal ini Ahaz, melihat mesbah di Damsyik, Imam Uria disuruh membuat seperti itu. Dan sesudah pulang, Ahaz membakar korban bakarannya di situ. Dan selanjutnya demi Raja Asyur, dia telah menyingkirkan mesbah Tuhan. Dapat dikatakan bahwa Ahaz benar-benar telah mengikuti keinginan musuh, yaitu Asyur. Namun yang jelas bahwa mengirim uang ke Tiglat-Pileser atau dengan menyogoknya sama sekali tidak melindungi Yehuda. Dan apa yang Ahaz lakukan setelah mengunjungi Kaisar Tiglat-Pileser? 2 Tawarikh pasal 28 ayat 20 sampai dengan 25 menjelaskan. Raja Asyur bukannya membantu dia, tetapi menyesakkannya, dikatakan. Oppose him and cost him trouble. Ini dikatakan dalam 2 Tawarikh
28 ayat 22. Tetapi dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahas malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Bukannya bertobat atau mengadakan reformasi dalam hidupnya. Saudaraku, mari kita lanjutkan di dalam hari Selasa. Ada apa dalam sebuah nama? Ini kita dapatkan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Karena pelajaran kita sampai Yesaya pasal 8 ini. Mempertimbangkan apa yang dilakukan orang Assyria atau orang Asyur pada waktu itu dalam sejarah, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menyadari bahwa Ahas saat itu sangatlah ketakutan. Tapi alih-alih mempercayakan dirinya dan bangsanya di tangan Allah nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi dia mencoba meyakinkan Tiglat-Pileser III untuk menyelamatkannya, saudara-saudaraku, dengan mengirimkan uang yang banyak. Tetapi tidak berhasil. Bila mana kita baca di dalam Yesaya pasal 8 ayat 1 dengan maksud saya ayat 1 sampai dengan ayat 10, Tuhan berfirman kepada Yesaya. Kita ringkaskan saja, dikatakan, ambillah sebuah batu, tulis besar, dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa. Maher Salal Hasbas, yang artinya quick, loot, fast, plunder. Merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat. Inilah arti nama anak kedua dari Yesaya. Kemudian dilanjutkan, panggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria. Kita lanjutkan, aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan berfirman, namailah dia Maher Salal Hasbas, quick, loot, fast, plunder, yang artinya merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat. Di dalam ayat 4 dikatakan, dalam Yesaya pasal 8 ayat 4, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Pekabaran dari nama itu berkaitan dengan penaklukan yang cepat dari bangsa Asyur. Jarahan hasil peperangan dari ibu kota Aram dan Israel Utara akan diangkut oleh bangsa Asyur. Lebih lanjut, karena Yehuda telah menolak pekabaran jaminan dari Allah, maka mereka akan dihanyutkan kuasa Asyur yang dahsyat, bagaikan banjir dari sungai Efrat dilukiskan di dalam Alkitab. Karena Ahas berpaling kepada Asyur, nama anak-anak Yesaya merujuk pada Yehuda dan Israel Utara. Namun Tuhan akan menyertai atau Immanuel umatnya yang setia dan memulihkan serta mengembalikan mereka ke tanah mereka. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Rabu. Dinyatakan di sana tidak ada yang perlu ditakuti saat kita takut kepada Allah. Saudara-saudara, jelas di seluruh Alkitab dikatakan bahwa Tuhan
selalu bersedia menerima kita kembali jika kita bersedia untuk kembali. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat 15 intinya dikatakan, jangan takut dan janganlah gentar. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini tampaknya Allah merasa perlu mendorong Yesaya untuk tidak menyerah, untuk tidak takut. Tentu ada alasan dari sudut pandang manusia untuk merasa takut. Tapi ketakutan itu sendiri, saudara-saudara, bisa menjadi kekuatan yang melumpuhkan. Maksudnya bisa melumpuhkan kekuatan. Sama seperti ketika pelantikan Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt yang takut karena depresi ekonomi yang hebat di negaranya pada waktu dahulu. Saudaraku, pekabaran Yesaya kepada bangsa yang sedang tertekan adalah tidak ada hal apapun yang perlu kita takutkan saat kita takut kepada Allah. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan Yesaya pasal 8 ayat 12 dan 13 dan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Tetapi takutlah akan Allah. Saudaraku, jika Allah membela Anda, membela saya dan saudara-saudara, tidak ada yang dapat menjamah Anda dan saya tanpa seizinnya. Tapi dalam konteks itu, bagaimana kita memahami ketakutan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 yang menyatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, itu boleh menjadi pembahasan kita lebih lanjut. Mari kita lihat dalam hari Kamis. Judulnya di sini, kemuraman orang yang tidak bersyukur. Kita temukan pelajaran ini dalam Yesaya pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Perhatikan saudara-saudaraku apa yang dikatakan Yesaya selanjutnya di sini. Ya. Di dalam ayat 17 dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Inilah yang menjadi ayat hafalan kita, saudara-saudara. Dalam Yesaya pasal 8 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan di sini, atau Yesaya mengatakan, I will wait, dan aku hendak menanti-nantikan. Aku akan menunggu. I will wait. Saudara-saudaraku, ini adalah tanggapan pribadi dari Yesaya terhadap pekabaran Tuhan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 16. Apapun yang mungkin dilakukan orang lain, Nabi menegaskan tujuannya untuk menaati Tuhan dan menemukan kepercayaan dan kekuatan di dalam Dia. Kemudian dalam ayat ini dikatakan, hided his face, yang menyembunyikan wajahnya. Menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Saudara-saudaraku, Allah tidak pernah sembarangan menyembunyikan wajahnya dari manusia atau bangsa manapun. Ketika manusia berpaling dari Allah, Dia memalingkan wajahnya dari mereka. Ini boleh kita lihat di pasal 59 Yesaya ayat 1 dan ayat 2. Allah tidak selamanya terus berbicara kepada mereka yang tidak mau mendengar. Jadi itu saudara-saudaraku, karena Israel telah berpaling dari
mendengarkan firman Tuhan dan dari menaati hukumnya, sehingga seolah-olah dia menyembunyikan wajahnya dari mereka. Jadi hanya seolah-olah menyembunyikan wajahnya dari mereka. Pengalaman bangsa secara keseluruhan sekarang mirip dengan yang dialami Saul ketika Tuhan tidak lagi menjawabnya di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 6. Dan selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, I will look. Ya. I will look. Jadi aku hendak mengharapkan dia dalam terjemahan bahasa Indonesia. Apapun pengalaman yang mungkin dialami orang lain, Yesaya akan memandang kepada Allah, mendengarkan firman-Nya, dan berjalan di jalan-jalannya. Inilah juga yang ditekankan di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Saudara, salah satu faktor penting yang menyebabkan keputusan Ahaz yang mematikan adalah hubungannya dengan praktek okultisme yang diadopsi dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan inilah faham spiritisme pada zaman modern sekarang ini. Mereka memberi persembahan kepada roh-roh jahat seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 20. Itu menjadi sangat serius sehingga dia mengorbankan putranya. Jadi itu menjadi serius. Itulah sebabnya dia mengorbankan putranya sendiri, putra Ahaz, sebagai persembahan bakaran kepada berhala. Dan ketika Ahaz akhirnya meninggal, saudaraku, tidak heran bahwa mereka bahkan tidak menguburkannya di daerah yang diperuntukkan bagi raja. Kita boleh temukan dalam 2 Tawarikh pasal 28 ayat 27. Tapi mungkin pertanyaan yang boleh barangkali ditanyakan oleh seseorang, bukankah ilmu gaib atau okultisme adalah sesuatu yang terjadi mungkin di zaman dahulu saja dan yang tidak melibatkan kita di zaman kita saat ini? Perhatikan instruksi Tuhan tentang berurusan dengan okultisme sejak zaman Musa. Ini kita temukan di dalam Imamat pasal 20 ayat 27. Bahwa orang yang berurusan dengan okultisme pada zaman Musa dihukum mati. Mereka harus dilontari dengan batu. Inilah yang dikatakan dalam Imamat pasal 20 ayat 27. Salah satu contoh menyedihkan tentang seorang raja yang terlibat dengan okultisme adalah kisah Raja Saul. Di dalam 1 Tawarikh pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 14, dia meminta petunjuk dari arwah. Apakah kita pernah terpengaruh oleh ilmu gaib atau okultisme di zaman kita ini? Ilmu gaib atau okultisme ada di mana-mana di sekitar kita, saudara-saudaraku. Ada di media sosial, ada di film, dan terdapat juga di dalam buku-buku. Nah, bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari semuanya itu? Kita harus menjauh dari apapun yang berhubungan dengan ilmu gaib. Ada banyak orang, saudara-saudaraku, yang merasa keterlibatan mereka dengan ilmu gaib bukanlah hal yang serius. Dikatakan, itu dikatakan hanya merupakan hiburan saja, hanya merupakan entertainment saja. Saudaraku, salah satu ayat yang tercakup dalam pelajaran ini yang sering kita kutip untuk mendukung kepercayaan kita pada kitab suci adalah di dalam Yesaya 8 ayat 20. Perhatikan betapa berbedanya ayat ini diterjemahkan dalam beberapa versi yang lebih baru.
Dalam Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Selanjutnya, saudara-saudara bisa lihat dalam terjemahan Alkitab atau versi lain di dalam Alkitab sebagai perbandingan. Saudara-saudaraku, nubuat yang diberikan oleh Yesaya terbukti adalah benar. Sebelum anak bungsu dengan nama Maher Salal Hasbas, yang merupakan nama terpanjang dari siapapun di dalam Alkitab, dikatakan cukup umur untuk mengatakan ibu atau bapak, bangsa-bangsa yang ditakuti oleh Raja Ahaz telah dihancurkan. Saudara-saudaraku, apakah kesimpulan dari pelajaran kita ini? Kesimpulannya adalah, melalui tindakan Yesaya dan keluarganya, serta kata-katanya, Allah mempertegas pekabaran yang berisi amaran dan pengharapan. Amaran dan pengharapan itu adalah bahwa satu-satunya jalan yang paling aman adalah mempercayai bahwa Allah mengetahui apa yang Ia sedang lakukan. Dia memiliki kasih dan kuasa untuk menuntun, melindungi, dan menyediakan keperluan setiap orang yang memberi peluang kepadanya. Bagi mereka yang berpaling kepada kuasa yang lain, hanya ada kesedihan. Demikian pelajaran kita, saudara-saudaraku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinanmu dalam pelajaran kami pada saat ini. Biarlah kami boleh menemukan manfaat dari pelajaran ini, sehingga kami tidak meneladani sikap dan perlawanan yang diberikan oleh Raja Ahaz dahulu, yang tidak mau bersandar kepada Tuhan, yang tidak mau takut akan Tuhan, melainkan dia bersandar kepada pemikirannya sendiri. Berkati kami Tuhan selanjutnya sepanjang sabat ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.